Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nanita Musyarani dari F5 dan saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang saya dapatkan kemarin di meeting BSOT. Nah, pertama, bagaimana tanggapan dan tindakan Anda jika mempunyai teman yang toksik atau yang beracun yang tidak mengenal tempat? Nah, toxic environment atau lingkungan beracun itu kayak lingkungan yang berdampak negatif gitu loh bagi kehidupan kita. Walaupun ya kita tahu kalau lingkungan itu emanglah penting sebagai interaksi kita sebagai makhluk sosial. Nah, kita pasti butuh teman, butuh keluarga dan lain sebagainya. Dan gimana sih kalau kita tuh sebenarnya kan butuh teman buat interaksi kita kan. Lah, gimana kalau teman itu malah menjadi toksik, menjadi teman yang ngebebani kita secara tidak langsung ya, secara umpama belum terasa mengebebani kita, secara gak langsung dia menjadi toksik dalam kehidupan kita. Repot kan. Nah, ini toxic friends itu kayak semacam dia tuh dekat banget ya sama kita, dia tuh kayak CS lah sama kita, sahabat kita, tapi dia tuh malah kayak ngebebani kita. Dalam artian gini, umpama saya sahabatan sama si A. Nah, si A ini itu kan kayak saya anggap kayak saudara gitu loh. Nah, kemana-mana sama dia, kayak apa-apa tuh cerita sama dia, pokoknya nggak ada hari tanpa sama dia gitu lah intinya. Nah, di situ suatu ketika kita itu kayak pergi hangout sama teman lain tanpa ngajak dia gitu ya, tanpa ngajak si A ini. Nah, secara gak langsung kayak si A ini tuh marah kayak kita, dan kita tuh kayak tiba-tiba takut gitu loh, kayak takut kehilangan dia, takut ini. Nah, itu secara langsung tuh teman toksik, kayak sebenarnya dia tuh ngatur-ngatur hidup kita tapi tanpa kita sadari gitu. Nah, kayak kita juga pergi kemana sama dia tuh ya kan, dia alasan nih, aduh nggak punya uang gini. Namanya teman biasanya kan, oh ya udah gue bayarin dulu, terus dia ngomong iya nanti gue ganti. Nah, ketika dia ngomong mau ganti, nah tapi nggak gantiin uang kita gitu loh. Dan itu kayak secara nggak langsung tuh kayak morotin kita nggak sih, kayak setiap kali keluar gitu, nggak sekali 2 kali tapi setiap kali kita keluar kita yang bayarin si sahabat kita ini. Kan secara nggak langsung kayak ngebebani kita gitu loh ya kan, secara nggak langsung loh, belum sadar. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau tentang teman yang toksik seperti ini sih kurang setuju banget ya, soalnya kayak bukan kurang setuju, malah nggak setuju banget ya kan. Ini tuh kayak malah ngebebani si korbannya ini loh, si temannya ini gitu loh, kayak jadi mentalnya dia tuh gampang takut gitu loh. Gimana ya kalau teman gue malah kayak gini sama gue, nanti gue dijauhin gini, terus gue dimusuhin. Kayak pikiran-pikiran seperti itu yang biasanya tuh korban itu kayak ketakutan gitu, takutnya mentalnya tuh bisa kena gitu. Maksudnya gini, dia tuh jadi insecure atau apa kalau umpama si teman ini marah, kayak seakan-akan tuh hampa banget gitu loh hidupnya itu tanpa dia. Walaupun sering kayak lebih jatuhnya itu kayak babu gitu ya, atau kayak kita tuh dibabuin gitu. Nah, kurang setuju banget karena dampak negatifnya itu luar biasa sih menurut kok teman toksik kayak gitu kan. Ya kalau biasanya sih kayak lama-lama bakal si korbannya ini bakal sadar sih sebenarnya. Nah, kalau solusi ya mungkin untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kayak mulai menyadari teman gue kok malah merotin gue kayak gini, kenapa sih teman gue kok ngatur-ngatur hidup gue gitu banget gitu loh, sedangkan dia tuh bukan keluarga gue gitu loh ya, mungkin demi kebaikan tapi kok gini banget gitu. Nah, itu biasanya tuh udah mulai tuh kayak ciri-cirinya orang toksik banget ya kan, kayak gitu. Nah, caranya kalian tuh harus, pertama, umpama nih kalian berani sama si dia, kalian itu harus ngajak ngobrol gitu loh, kayak kayak
nasihatin pelan-pelan gitu, kamu ini kayak gini sih, jangan dong kayak gitu. Nah apa itu namanya, kalau kalian nggak berani ya perlahan aja, kayak ngejauhin aja pelan-pelan. Toh di luar sana itu banyak banget temen-temen yang apa ya, bawa dampak positif, nggak morotin terus, nggak ngasih racun lah buat kalian itu. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, lebih baik menjauh ya, daripada menjauhnya nggak langsung dull gitu, nggak, tapi berjauhnya pelan gitu. Nanti kalian ketemu teman baru atau apa gitu kan, pelan jangan langsung. Kalau ada yang nggak berani ngomong, maksudnya nasihatin dia, ataupun dia dinasihatin nggak bisa, kayak kapan sih lu ngatur-ngaturin gua kayak gitu ya udah gitu ya, kalian itu ngalah aja, kayak ya udah pergi aja perlahan. Toh itu malah nyakitin kalian gitu kan, nyakitin secara otak juga kan, kalau dia marah kan otomatis kita mikir terus. Nah kayak gitu. Yang kedua, bagaimana solusi Anda ketika menghadapi suatu keadaan yang menyulitkan komunikasi, akan tetapi himpunan sedang membutuhkan banyak komunikasi dikarenakan sedang banyak kegiatan yang terjadi, yang berjalan. Ini ya sebisa mungkin ya kita itu harus kayak lebih lebih lincah gitu dari, ataupun cara kayak kita mikir cara lain juga, gimana sih kalau umpama gue ada acara tapi kok di himpunan juga ada acara juga, apalagi penting gitu ya. Lebih baik sih kita cari cara lain buat kita tuh tetap bisa berkomunikasi gitu. Umpama saya nih ada acara umpamanya acara workshop kepenulisan gitu ya, atau meeting buat garap buku umpamanya. Nah di situ pas ketepatan juga ada ini acara himpunan. Nah saya lebih mendulukan himpunan karena kenapa? Karena saya tuh kan kuliah dan saya tuh kayak berkecimpung berada di lingkungan kampus, atau maksudnya dalam ruang lingkup kampus gitu kan. Nah saya harus mewajibkan yang wajib dulu seperti himpunan tersebut. Nah saya lebih memilih himpunan. Terus gimana tanggung jawab saya atas itu acara saya yang satunya itu? Caranya ya kita punya handphone kan. Nah kita bisa saling bertukar kabar tuh dari situ. Bisa saya minta kabar dari teman saya yang ada di sana, gimana hasil rapatnya, gimana gini atau apa gimana gitu. Tetap tuh kan kita tetap berkomunikasi kan. Saya tetap berkomunikasi di himpunan yang ada acara ini tadi, sama saya tetap menjaga tanggung jawab saya sebagai anggota kepenulisan itu, tetap tahu gitu loh, tetap tahu kalau umpama saya dilimpahkan suatu tanggung jawab di acara yang lain itu juga saya tetap bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya di situ gitu, dengan cara mereka yang ngasih tahu ke saya, kayak saya juga tanya gimana kamu dapat tugas ini gitu, kayak lebih gitu sih, lebih pakai cara-cara seperti itu. Soalnya kalau kita kan badan cuma satu, nah kita harus memprioritaskan dulu yang sekiranya itu benar-benar wajib gitu buat buat kita jalani gitu, benar-benar yang wajib dulu. Kalau acara kayak acara lain kan itu kayak bahasanya itu sampingan gitu ya tuh. Nah kalau apabila itu terkendala sama jaringan juga seperti itu, kita harus pakai 2 provider nih, umpama si provider A lagi error gitu, nah kita bisa pakai provider B. Jadi kan kalau ada apa-apa, umpama saya lagi di rumah, terus abis itu ada acara nih di himpunan lagi, umpamanya penting banget gitu acaranya,
Nah, umpama saya pakai provider A, nah provider A itu error, makanya kita harus pakai provider B supaya apa, komunikasi tetap jalan, jadi saya nggak ketinggalan info gitu. Tapi kayak gitu sih menurut saya ya. Terus yang ketiga, jika kalian berjualan dan memiliki target harian, tetapi target tersebut tidak sesuai apa yang kalian harapkan, bagaimana kalian mengatasinya? Kalau buka usaha sih menurut saya harus punya itu ya, modal usaha. Apalagi kalau buka usaha itu harus punya juga simpanan uang modal usaha menurut saya ya. Karena apa, kalau kita buka suatu toko atau usaha lah, apa itu usahanya, nah kalau kalau umpama target hariannya lagi omsetnya nggak cukup ya, maksudnya nggak cukup target gitu, omsetnya nggak sesuai target hariannya, kita tuh punya simpanan gitu loh, jadi kita bisa pakai simpanan itu gitu, uang simpanan itu buat nutupin itu tadi omset yang turun. Jadi kan kalau kita mau kayak semacam mau nambah kayak beli barang lagi untuk dijual ya kan, beli barang lagi untuk dijual, nah kita tuh masih ada uang gitu loh kalau kita punya uang simpanan khusus buat modal usaha ya gitu. Terus umpama nih kita punya usaha itu macam-macam, lebih dari satu lah intinya, lebih dari satu. Nah kita tuh umpama saya jualan yang satunya ini lagi omsetnya turun banget, sedangkan jualan saya yang lain ada yang naik, ada yang mengalami kenaikan. Nah itu bisa pinjam dulu pakai uang yang usaha kita yang lagi naik itu tadi, pinjam dikit buat nutupin kekurangan omset yang di satunya ini gitu. Kalau semisal si usaha yang turun tadi itu ngalami kenaikan, omsetnya naik gitu ya, kayak di atas target gitu, ya kita balikin uang yang itu tadi yang kita pinjam di usaha kita yang lain, sehingga kan kita nggak ngalami, insya Allah nggak ngalami kerugian gitu. Kalau menurut saya mah kayak gitu ya. Saya rasa cukup, mungkin agak belibet dan I'm so sorry if I any mistake in my opinion, or bahasa saya belibet gitu ya. Semoga aja nggak menyusahkan cuttingnya yang mendengarkan. And I say thanks and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.